saya akan menjelaskan apa sih itu RPP. Nah, RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013. Disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, untuk fungsi RPP adalah rencana pembelajaran sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya itu ada langkah-langkah menyusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang pertama itu ada identitas mata pelajaran yang mencangkup sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, dan pertemuan. Langkah selanjutnya itu ada kompetensi inti. Nah, dalam kompetensi ini tertera 4 KI. KI yang pertama itu ada sikap spiritual, KI yang kedua itu termasuk ke dalam sikap sosial, KI yang ketiga termasuk ke dalam sikap pengetahuan, dan KI 4 termasuk ke dalam sikap psikomotorik atau keterampilan. Nah, kompetensi inti ini sudah tertera di setiap bab di buku guru. Nah, untuk langkah selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini sudah tertera dalam setiap bab di buku guru. Dan kompetensi dasar ini yang sudah saya ambil itu di buku guru ada 4 kompetensi dasar. Dan di dalam kompetensi dasar tersebut saya mengambil satu materi dalam subbab yang tertera dalam KD tersebut. Dan untuk KD yang akan saya paparkan materinya itu cuman untuk 3.1 dan 4.1. Nah, kenapa seperti itu? Karena 3.1 dan 4.1 tersebut ialah materi yang bisa kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, untuk pertemuan pertama, saya mengambil 3.1 dalam kompetensi dasar ini untuk materi yang diajarkan pada pertemuan pertama. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu ada indikator pencapaian. Pengembangan indikator ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu, setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator atau lebih dari 2. Yang kedua itu indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi. Dan yang ketiga, tingkat kata kerja dalam indikator itu lebih rendah atau setara dengan kata kerja KD atau standar kompetensi. Yang keempat itu, prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Yang terakhir yaitu keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Nah, pada indikator pencapaian ini kita harus menggunakan kata kerja operasional untuk mengukur dan mengobservasi yang seperti saya sudah jelaskan tadi, itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, untuk langkah selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran diambil dari indikator. Untuk langkah selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi ini dicantumkan dan dilengkapi dengan uraian yang telah dikembangkan dalam silabus. Dalam menetapkan dan mengembangkan materi yang perlu diperhatikan itu hasil dari pengembangan silabus. Pengalaman belajar yang bagaimana yang ingin diciptakan dalam proses pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut untuk langkah materi pembelajaran ini terdapat beberapa kriteria materi yang perlu diajarkan. Yang pertama itu ada sahih atau valid. Nah, artinya materi yang akan dituangkan itu dalam pembelajaran yang benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Yang kedua itu ada relevansi, yang artinya materi tersebut relevan ataupun sinkron antara materi pembelajaran dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai.
Yang ketiga itu ada konsistensi, artinya ada keajegan antara materi pembelajaran dengan kemampuan dasar dan standar kompetensi. Yang keempat itu ada kecukupan, artinya cakupan materi pembelajaran yang diberikan cukup lengkap atau tercapainya kemampuan yang telah ditentukan. Dan yang selanjutnya itu ada tingkat kepentingan. Nah, dalam memilih materi perlu dipertimbangkan pertanyaan berikut. Misalnya, sejauh mana materi tersebut penting dipelajari, atau penting untuk siapa, dan mengapa penting. Dan materi yang dipilih untuk diajarkan tentunya memang benar-benar diperlukan oleh siswa. Dan selanjutnya itu ada kebermanfaatan. Nah, materi yang diajarkan ini benar-benar bermanfaat, baik secara akademis maupun non-akademis. Dan selanjutnya, layak dipelajari, artinya materi tersebut memungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat. Nah, yang terakhir yaitu ada menarik minat, artinya materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut. Untuk materi pembelajarannya sudah tertera di dalam setiap subbab yang ada di buku guru. Langkah yang selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini itu digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Dan selanjutnya itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Seperti media yang telah saya pilih itu ada worksheet atau lembar kerja, Al-Quran, laptop, dan infokus sesuai materi yang akan saya paparkan. Itu saya memilih medianya sesuai dengan materi yang akan saya paparkan. Dan ada alat atau bahan seperti penggaris, spidol, dan papan tulis. Nah, untuk selanjutnya itu ada sumber belajar. Nah, sumber belajar itu dapat berupa buku, media cetak, dan mungkin elektronik seperti infokus, mungkin alam sekitar, atau mungkin sumber belajar lain yang mungkin relevan. Nah, untuk langkah selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah ini minimal yang harus dipenuhi itu pada setiap unsur kegiatan pembelajaran itu yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, komponen dari kegiatan pendahuluan ini tertera yang pertama itu ada orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, dalam orientasi ini itu di saat guru ingin mendahulukan atau ingin membuka sebelum membuka dan sebelum menjelaskan materi yang akan dipaparkan, sebaiknya guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Nah, lalu memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Untuk poin persepsi, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengaitkan tentang pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Untuk poin motivasi, itu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Untuk poin D, itu ada pemberian acuan. Dalam pemberian acuan ini, itu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Selanjutnya itu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini ialah kegiatan, bisa kita bilang kegiatan eksplorasi, ya, yang mungkin melibatkan siswa mencari informasi yang luas dalam tentang tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsipnya. Nah, dalam kegiatan inti ini itu guru memilih kegiatan inti ini sesuai atau membuat kegiatan inti ini sesuai dengan model pembelajaran yang sudah diambil atau diterapkan, seperti model pembelajaran seperti yang sudah saya ambil ini, pembelajaran kontekstual. Nah, untuk langkah-langkah dan atau kegiatan inti dari pembelajaran kontekstual ini itu ialah ada tertera konstruktivisme.
Nah, untuk konstruktivisme ini, di situ guru menggali pengetahuan siswa lebih dalam, mungkin untuk materi yang akan dipaparkan dan menjelaskan materi yang akan dipaparkan. Untuk poin selanjutnya itu ada menemukan atau inquiry. Dalam kegiatan ini, siswa diminta membaca lebih lanjut penjelasan tentang materi pengertian Al-Quran menurut para ahli atau materi yang akan dipaparkan. Untuk selanjutnya itu ada bertanya atau questioning. Nah, guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa seputar materi yang sudah dipaparkan tadi. Untuk selanjutnya ada masyarakat belajar, learning community. Nah, di sini guru bisa membagikan siswa menjadi 4-5 kelompok dan menjelaskan bagaimana cara tata berdiskusi. Untuk setiap kelompok tersebut itu diminta menjawab pertanyaan yang mungkin belum terpecahkan sesuai dengan pemahaman masing-masing kelompok yang mungkin sudah dijelaskan materi untuk sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada pemodelan atau modeling. Nah, dalam pemodelan ini siswa itu diminta untuk menjabarkan jawaban yang mungkin sudah didapatkan dari setiap kelompok, dan seterusnya mereka mempresentasikan jawaban tersebut yang telah mereka dapatkan di depan kelas. Nah, untuk refleksi atau reflection, siswa merangkum penjelasan yang mungkin mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi dari awal hingga akhir. Dan penilaian nyata atau authentic assessment, guru memberikan 2-3 soal tentang Al-Quran, kitabku, atau tentang materi yang akan diajarkan untuk melihat sejauh mana siswa memahami dan mungkin mengetahui penjelasan yang sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru mengumpulkan kertas jawaban dari soal yang telah diberikan tadi. Nah, jadi untuk kegiatan penutupnya, setelah setiap kelompok menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok, itu mereka diminta mengumpulkan kertas jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Nah, dan guru juga harus menyimak. Mungkin guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang seperti dalam materi yang sudah saya terangkan tadi. Misalnya guru menyimak makna dari dan nama-nama Al-Quran. Nah, selanjutnya dalam kegiatan penutup ini yang paling mungkin penting itu mengagendakan materi atau tugas yang mungkin mereka harus pelajari, yang mungkin para peserta didik harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah maupun di rumah. Nah, untuk langkah yang terakhir dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu ada penilaian. Nah, guru sebagai pendidik itu melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Jadi bisa kita bilang penilaian ini itu bisa diambil dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you.